Gua rasa film ini tuh lebih layak tayang di streaming platform online dibanding harus tayang di bioskop. So let's talk about Werewolves. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini, gue bakal ngebahas film yang belum lama tayang di bioskop, sekitar 3 minggu atau 2 minggu gitu gue lupa, berjudul Werewolves ya. Sebelum kita masuk ke reviewnya, gue kasih tahu dulu sinopsis dari film Werewolves ini, yang mana juga singkatnya ya, film ini tuh menceritakan tentang ada salah satu fenomena gitu ya, dimana bakal datang supermoon, bulan yang gede banget, yang sinarnya terang banget, dan kejadiannya juga bukan baru sekali aja di kota ini udah jadi yang kedua atau keberapa gitu ya, dan ini juga diwanti-wanti sama negara bahwa kalau semua orang yang ngelihat bulan ini bakal berubah menjadi werewolves gitu, bakal berubah menjadi manusia serigala. Dan di sini gue kayak nganggapnya, wah ini ide yang bagus banget gitu, dimana kan harusnya kan cuma satu orang aja, biasanya kan ini bisa sampai banyak manusia juga yang berubah jadi werewolves. Dan singkatnya seperti itu aja untuk sinopsisnya. Kita bakal lihat lagi dari segi survivalnya aja dari para karakter di dalam film ini. So tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke review session. Oke, untuk di review session kali ini, gue bakal ngebahas dari segi 4 aspek aja dari film ini, nggak banyak juga yang bisa gue bahas. Dan untuk yang pertama, yaitu dari segi experience gue atau kesan gue nonton film Werewolves ini. Dan untuk nonton film Werewolves ini, totally kayak umumnya masih nyaman-nyaman aja untuk nonton film ini, dikarenakan juga film ini juga ada genre horror suspense-nya ya. Suspense itu yang kayak emang kayak merasa ditekan atau tekanan yang kita merasakan tekanan gitu sebagai penontonnya juga. Dan untuk kesan gue nonton film ini tuh kayak berasa banget kayak nonton film yang 80s banget gitu, yang old school banget, karena emang gue juga baru tahu ternyata sutradaranya emang mengedepankan konsep 80s atau old school juga ya di sini ya. Dan kenapa gue juga bisa bilang film ini kayak 80s banget, dikarenakan juga bukan dari segi atau ambience-nya, kotanya dan warna-warnanya, tapi yang bisa ngerasakan film ini kayak 80s banget yaitu ketika ngelihat si werewolf-nya itu sendiri, yang mana udah digunakan dengan practical effect ya, gerakan-gerakan yang kayak kaku tapi juga mengerikan. Ini juga kayak mengingatkan gue nonton film jadul juga. Dan untuk nonton film Werewolves ini tuh berasa banget kayak nonton The Purge Anarchy yang kedua. Entah kenapa film ini kayak punya panutan atau patokan dari film itu gitu. Yang kalau kalian tahu dari film The Purge Anarchy yang kedua, kalian juga bisa lihat di mana scene-nya itu kan di luar kota ya, di mana orang-orangnya peran-perannya tuh keluar kota gitu, jalan di jalan-jalan yang kayak emang deg-degannya dapat banget, suspense-nya juga dapat banget. Yang biasanya kalau film pertamanya kan kita tahu dari rumahnya aja nge-defense, tapi ini pas keluar gitu kan ke jalanan. Dan paling kemungkinan dari direkturnya emang ngefans sama film itu, atau kemungkinan emang pernah terlibat di sana sih. Dan untuk kesan yang kedua, nonton film ini tuh kayak berasa banget emang punya premis yang bagus ya, dia punya build up story yang bagus banget untuk menceritakan werewolf. Dari awal film ini bahkan kita bisa lihat film ini udah satset aja menceritakannya bakal datang supermoon yang gede banget dan orang-orang bisa berubah menjadi werewolves. Tapi entah kenapa walaupun punya premis story yang bagus, dari segi alur ceritanya mulai berjalan tuh kayak emang bad aja, kayak jelek banget, dan bahkan kayak bisa dibilang udah film ini kayak rusak aja dari segi plot storyline. Nah itu sih gue rasa. Dan paling untuk kesan ketiga gue nonton film ini tuh kayak emang punya bad logic aja di film ini, kayak entah kenapa logic itu kayak dikesampingin banget nomor 1000 kali ya. Ya walaupun kita emang udah tahu kalau film ini mengedepankan konsep werewolf di mana emang nggak masuk akal. Tapi entah kenapa di film ini tuh banyak banget yang nggak masuk akal, dari segi saintisnya yang emang udah nggak masuk akal, negara juga nggak bantuin, udah nggak masuk akal, dan cuma ceritain ngedefense anak atau saudaranya yang di rumah aja. Jadi kayak banyak banget emang logiknya yang nggak dipakai di sini. Dan paling sih itu sih pendapat gue dari segi kesan dan experience nonton film werewolf ini. Dan untuk dari segi yang kedua yaitu practical effect di film werewolves ini, di mana film ini menggunakan practical effect yang bagus, bisa dibilang bagus karena emang kita bisa lihat sendiri ini niat kalau dari segi practical effect dan bukan CGI. Selain itu juga seperti yang gue bilang di awal, ngelihat werewolf di sini tuh kayak emang ngelihat old school banget, kayak emang film-film 70-an, 80-an yang kita tonton tuh takut banget sama monster-monster yang diciptakan juga, dimana kan dulu kan nggak ada CGI juga ya. Ya untuk segi edit visualnya sih dulu tuh emang masih jarang banget, jadi menggunakan practical effect yang kayak dibuat dari segi lilinnya atau mungkin dari segi bahan-bahan apa gitu, plastisin yang emang bisa dibuat juga. Dan bahkan ketika ngelihat werewolf di sini tuh bulu-bulunya yang serem juga ya, tapi kayak emang kerasa banget kaku-kakunya ya, geraknya yang kaku, muka-mukanya juga yang emang geraknya kaku, dan mangapnya juga kayak emang kayak gini-gini doang gitu. Tapi entah kenapa bisa gue bilang di sini bagus. Lanjut aja untuk segi yang ketiga yaitu karakter dari film werewolf ini. Bisa gue bilang di film werewolf ini tuh dari segi MC-nya emang kayak ngegendong banget film ini dari Bapak Frank Grillo sebagai Marshall di sini ya. Dan ketika ngelihat muka beliau juga kayak emang udah ngerasa banget nonton film The Purge Anarchy yang
yang kedua, yang emang vibes jalanannya tuh serem banget, suspense-nya dapat banget, thrillernya dapat banget. Dan di film ini kita bisa ngerasain kembali. Jadi kayak emang diajak nostalgia aja sama film The Purge Anarchy, yang bedanya sekarang itu werewolf yang di mana-mana di kotanya semua werewolf gitu kan. Jujur bisa gue bilang karakter dari Frank Grillo di sini masih bagus walaupun agak sedikit kaku, mungkin kayaknya emang dari segi scriptingnya aja yang buat naskahnya, dan mungkin atau dari segi direkturnya emang ngedirect dia supaya nggak banyak keluar dari karakternya aja. Dan untuk yang kedua yaitu karakter Lucy dan Emma di sini yang sebagai saudaranya si Marshall, gua rasa di sini kayak emang kurang banget dan kayak kaku banget. Dan entah kenapa film ini tuh punya main plotnya tuh dari si Lucy sama Emma ini yang kayak emang harus di guard juga, kayak emang harus dijaga dari segi filmnya. Tapi sayang sekali dari segi karakterisasinya di film itu kayak nggak menggerakkan cerita banget, entah kenapa kayak kaku banget gitu ya dari segi si Lucy dan Emmanya, dan bahkan bad logic banget gitu ya ketika harus nembakin shotgun ke atap itu walaupun pelurunya dikit banget gitu kan. Dan paling selain itu dari segi saintisnya ya kayak emang kurang-kurang banget ya, kayak ketua saintisnya itu yang kayak emang kaku banget ya, entah kenapa kayak nggak dapet suspense-nya, nggak dapet gitu, thrillernya nggak dapet. Dan terakhir paling karakter si Dr. Amy Chen di sini yang ngelihatnya kayak emang ngerasa kaku aja ya, kayak nggak banyak improvisasi karakterisnya yang bisa dibilang bagus di sini. Dan entah kenapa digunakan lagi bad logic ya, atau kayak emang nonton Indosiar yang mana ketika mau masuk mobil harusnya udah bisa masuk, kelamaan kayak cuman ngeliat-liat dan akhirnya dicomot ya. Ini kayak emang aduh capek banget sama bad logic di film ini. Jadi itu aja sih paling dari segi review karakternya ya. Dan untuk aspek terakhir yang pengen gue bahas di film Werewolf ini yaitu dari segi plot atau storyline, yang bisa gue bilang ini adalah main utama yang harus direview di film ini ya, karena emang plotnya itu hancur ya bisa dibilang ya, yang ngebuat film itu ngerasa jadi jelek ya, dan juga mendapatkan review yang kurang bagus juga. Padahal udah keren banget film ini, nggak basa-basi menceritakannya, langsung aja kayak emang udah mau datang nanti malam ini supermoon yang bakal bikin orang jadi werewolf. Dan di sini gue ngerasa kayak nonton film The Purge Anarchy yang kayak emang udah hitungan hamin berapa jam ya, walau pengen masuk ke pembantaian itu. Dan di sini akhirnya merasakan perasaan itu lagi gitu. Vibe suspense tuh kayak entah kenapa kena ya. Gue sebagai penonton juga suspense-nya kayak deg-degannya dapet, walaupun kayak emang plotnya hancur banget di sini ya. Selain itu, film ini punya plot yang kayak emang entah kenapa diperuntukkan untuk ngedefense si ini ya, saudaranya yang di dalam rumah itu. Dan padahal film ini tuh bisa keren lagi ketika harus survive di luar atau melindungi negara gitu ya, melindungi pemerintahan atau melindungi saintisnya sendiri. Tapi entah kenapa kayak dirubah main plotnya tuh jadi ke ngedefense saudaranya itu ya, si Lucy dan Emma, yang kayak emang kurang banget. Dan apalagi Lucy Emma di sini emang kayak ngerasanya kaku banget dan kayak emang bad logicnya banyak banget gitu ya. Kayak nontonnya ketika diserang tetangganya tuh yang jadi werewolf cuma disemprot air doang dan bikin jadi kesel di sini kan. Jadi kayak emang balik lagi ya, bad logic di sini tuh banyak banget. Kalian juga bakal ngerasa nonton film werewolf ini kayak emang aduh capek banget gitu logiknya, aduh capek banget dan kayak gitu. Ya padahal di awal film kita udah ngelihat si Marshall di sini emang ngedefense pakai segala macam trap ya, dari listrik, ya, duri, paku dan sebagainya. Ini keren banget, tapi entah kenapa kayak si Marshall totok keluar gitu kan. Ini bad logicnya udah hancur banget di sini. Jadi bisa gue bilang plot storyline-nya jelek banget ya. Dan oke, paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi nge-review film Werewolf ini ya. Dan untuk kesimpulannya, nonton film ini bisa gue kasih rating sebesar 5,5 atau agak kurang. Jadi ini kasihan sih sebenarnya gue ngasih 0,5, kayaknya bisa emang dikasih 5 atau ke bawah ya. Tapi entah kenapa gue sih puas nonton film ini karena emang suspense-nya dapat banget, thrillernya dapat banget, dan emang ngelihat survivalnya di sini emang seru banget kan gitu, kayak emang nonton The Purge Anarchy aja. Ya tapi balik lagi mohon maaf untuk plot storyline-nya emang kayak ngerasanya jelek banget ya, hancur banget. Ya jadi gue sebagai penonton emang kayak kurang puas aja, dan apalagi dari bad logic yang banyak banget ya, kayak emang capek banget nonton filmnya, bad logicnya aduh jelek banget ya. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi review Werewolf di sini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan. Dan kalian juga bisa bantu like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga bisa bantu support and donate gue di link di bawah. Dan kalian juga bisa request gue mau bahas apa, tinggal ketik di bawah. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. Werewolf seru sih, suspense, tapi entah kenapa ya plotnya hancur.